Pertama kerja di tempat kami itu cleaning service, kasih bersih-bersih ruangan, tetapi rajin. Sudah itu diangkat bagian gudang. Bagian gudang sepatu, kalau orang minta nomor 39, dia masuk di gudang, dia cari di gudang itu banyak, ribuan, puluhan ribu sepatu, dia tak boleh berata. Nomor 39, nomor 40, dia lari lagi, dia kasih lagi. Rajin sekali. Sudah itu angkat lagi di bagian kasir, sudah bagian packing, diskon 50%. Sudah itu angkat jadi staff. Sekarang memimpin salah satu toserba di tempat kami, membawai 300 orang pegawai. 5 lantai seorang besar toserbanya. Di belakangnya ada kolam tempat wisata. Padahal orang tidak punya sekolah, orang NTT, tetapi karena mau belajar, rajin, kerja keras, di promosi. Yang satu lebih hebat lagi saudaraku, Sapa. Waktu saya tawari dia jadi staff, dia tidak mau. Dia bilang begini, Pak, saya tidak mampu, Pak. Saya tidak mampu jadi staff. Kemampuan saya, kepintaran saya tidak bisa. Saya cuma mau jadi satpam, jaga malam, jaga siang, jaga sore. Karena ada shift-shiftan di tempat kami, 3 shift. Saya bilang, kok mampu? Karena saya tidak mampu. Saya coba. Akhirnya saya mentori dia saudara. Jadi staff, jadi pimpinan toko hari ini. Memimpin salah satu usaha terbesar di tempat kami. Membawai satu mall, saudara, satu kawasan mall. 33.000 meter, 4 lantai, membawai toserba di sana. Akhirnya apa? Dulu jabatannya satpam cuma gaji berapa? Hari ini gajinya tidak kalah pemimpin bank. Dapat fasilitas 2 rumah, saudara, rumah di kota dengan rumah di tempat ini, di area satu kawasan 8 hektar. Kemudian saya belikan mobil baru. Diberkati Tuhan. Makanya mari umat Tuhan, gereja-gereja, ajari jemaat kerja keras. Kalau jemaat kita diberkati Tuhan, kerja keras, dipromosi Tuhan, jadi berkat saudara, kita juga kenal. Orang bangsa ada racin-racin. Karena berkatnya. Ajari anak-anak kita. Yang kedua, tips yang kedua, cara kita membangun ekonomi kerajaan surga. Gereja harus pandai mengelola uang. Kita semua harus pandai mengelola uang. Jangan anda bocor, saudara. Berapa anda bocor? Berapapun dipegang duit habis. Anda tidak cukup. Orang Kristen harus bijaksana mengelola uang. Saya banyak melihat gereja-gereja di HP saya, saudara, ratusan sampai ribuan pendeta-pendeta. Banyak pendeta-pendeta desa di HP saya. Kadang-kadang 3 bulan sebelum Natal saya sudah di WA. Pak, ini minta tolong bantuan Natal. Kirim proposal, saya lihat proposalnya 50 juta, 40 juta untuk acara Natalnya. Baru jemaatnya cuma berapa belas. Minta maaf tidak cocok. Belum lagi hamba Tuhan suka bikin basar-basar. Lembar yang 5.000 dijual 10.000. Di sini tidak ada. Katanya hamba Tuhan tidak ada yang ngaku. Saya bilang sama teman-teman pendeta, Pak, kalau bikin acara Natal harus bijak. Cuma sedikit bikin acara Natal yang sederhana saja. Jangan pasangkan diri, apalagi utang, minta-minta, SMS orang, teleponi orang, bikin proposal. Jangan, andalkan Tuhan saja. Kalau punya uang, ya acara Natal yang bagus. Kalau tidak punya uang, sederhana saja. Acara Natal itu bukan perayaannya. Yang paling penting kehadiran Tuhan di acara Natal. Saya khotbah kemarin di Api, saudaraku. Ada 2 pejabat diundang untuk membuka acara itu dan menutup acara itu. Dua-duanya pejabat tidak datang. Semua saya lihat itu kecewa. Saya bilang dengan ketuanya, tidak usah, tidak apa-apa. Pejabat tidak datang. Daripada nanti datang di promosi pilpres, caleg, di kotor-kotor juga. Yang paling penting kau berdoa, Tuhan hadir di acara ini, Tuhan bekerja di acara ini, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi. Itu yang paling penting. Bijaksana, beli kendaraan juga begitu.
Kami bantuan pendeta atau standar kendaraan itu sekitar di bawah 20 juta sampai 20 juta. Ada pendeta kita bantu kendaraan. Pak Beni tolong belikan. Oh kita bantu sudah mau transferkan. Sudah itu transfer dia kirim foto. Waktu dia kirim foto, dia kayak samar-samar itu motor. Saya bilang, ini pengusaha mau ditipu. Kenapa pengusaha mau ditipu pendeta? Bikin dia pengusaha bodoh. Saya bilang, Pak Pendeta tolong video dengan lengkap. Tolong foto. Dari jauh, dari dekat. Saya mau lihat itu motor. Ternyata saudaraku, dia bukan beli motor yang di bawah 20, yang harga 20. Dia beli NX yang besar. Kenapa aku bergaya-gaya? Langsung saya tanya, Pak kita kan kirimkan uang 20 juta. Bapak beli itu motor 40-45 juta. Siapa yang bantu? Minta maaf Pak Beni, saya cicil. Ada orang mau bantu saya cicilkan. Saya bilang, kalau Bapak dijanji-janji kalau tidak bisa bayar, itu orang mengalami goncangan ekonomi tidak bisa bayar cicilan, Bapak dapat uang dari mana? Jangan begitu Pak. Kalau dikasih duit, jangan selalu mengutang. Itu pinjol-pinjol saudara itu penyakit. Penyakit jemaat, penyakit di tahun pembantuan. Banyak sekali yang pembantuan terikat pinjol. Sebelum saya datang di sini ada hamba Tuhan telepon WA saya hampir setiap hari nangis-nangis. Kenapa di WA saya nangis-nangis? Dia bilang begini, Pak Beni saya terlilit utang pinjol, tidak bisa bayar. Angsuran bunga yang harus saya bayar itu 4 juta sebulan. Lalu saya tanya, Bapak punya penghasilan berapa? 2,5 juta. Dan hati saya, ini pecah kepala. 4 juta dengan 2,5 juta. Belum biaya hidup itu pendeta dengan istrinya, dengan anaknya. Ini tidak masuk logika saudaraku. Saya aja pengusaha takut kalau dulu. Penghasilan saya 2,5 juta, bayar cicilan saya 4 juta, maksudnya apa tidak? Ibu lebih pintar. Akhirnya akan terjadi utangnya puluhan juta besar. Saya bilang, Pak minta maaf, kami ini bantu pendeta-pendeta susah. Bukan susah karena tidak bisa bayar pinjol. Kita bantu pendeta-pendeta susah makan, bayar kontrakan, bayar apalagi namanya kosan, sakit. Itu kita bantu. Kenapa kami tidak mau bantu bayarkan utangnya? Kalau minta maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayarkan uang utangnya 80 juta, 100 juta, dia langsung bilang, puji Tuhan, haleluya, luar sekali. Kita lagi lebih besar. Kita telepon, kita SMS Pak ini. Jangan saudaraku, saya paling anti diandalkan oleh pendeta. Kalau pendeta minta sama saya tanya dia sudah dapat terus sama Tuhan. Kalau pendeta Bapak Tuhan andalkan pengusaha, andalkan Bu Dewi, andalkan Pak Victor, kita cepat dipanggil Tuhan. Tuhan kan iri saudaraku, tidak bisa menggantikan posisi Tuhan. Kita ini semua tidak bisa gantikan posisi Tuhan. Jadi saya bilang sama pendeta, ibu pendeta, kalau mau lihat Pak Beni panjang umur, jangan andalkan Pak Beni, andalkan Tuhan, andalkan saya. Jangan seperti itu. Tidak pandai mengelola uang. Teman saya di NTT saudara terlilit utang, banyak utangnya, sampai stres. Minum Baygon. Oh my God. Betul saudara, minum Baygon. Minum Baygon dibawa ke rumah sakit itu tolak karena dianggap tidak bisa ditolong ini. Oh my God. Dibawa lagi ke rumah sakit kedua, untuk rumah sakit kedua mau alat pertolongan. Walaupun mungkin dokternya sudah agak-agak menyerahi, akhirnya sudah dalam pertolongan bisa selamat. Itu hamba Tuhan yang bisa sadar kembali. Pendeta, ketua wilayah. Oh my God. Saya. Hah? Minum Baygon saudaraku. Kenapa terlilit utang? Pinjol. Dimaki-maki di medsos. Oh my malu God. sesama teman pendeta, malu dengan jemaat. Akhirnya Pak ambil keputusan seperti itu. Di depan rumah saya, majelis salah satu gereja. Baru kejadian saudaraku. Anaknya utang pinjol, anaknya hidupnya tidak benar, utang kiri kanan tidak bisa bayar. Papa mamanya memilih untuk bunuh diri. Oh my God. Dua-dua bunuh diri saudaraku. Tetapi istrinya selamat. Suaminya dia belum mati, sudah diambil kali dengan bunuh diri. Ngeri di depan rumah saya. Hati-hati dengan duit. Hati-hati dengan cara kita mengelola uang. Haleluya. Saya selalu ajarin pendeta sederhana, hidup sesuai kemampuan.
Zaman mentor sekarang orang pamer-pamer saudara. Biar orang yang tidak punya uang pamer-pamer menjadi orang yang punya uang. Kadang-kadang orang kaya lebih rendah hati daripada orang miskin. Betul, betul. Mereka kaya lebih rendah hati daripada kita miskin. Pamer-pamer. Hati-hati saudara. Hati-hati. Selfie. Yang ketiga, cara yang ketika kita membangun ekonomi kerajaan surga, gereja harus pandai melihat peluang bisnis di daerah masing-masing, potensi alam di daerah masing-masing. Lihat ada yang tanah yang subur, lihat di daerah kalau ada air yang banyak, lihat di daerah kalau ada cuaca yang bagus, lihat di daerah kalau ada sungai yang mengalir, danau-danau yang banyak airnya. Harus lihat potensi alam di daerah saudara supaya bisa dikelola. Saya biasa memperhatikan saudara datang di daerah Kristen. Saudara tahu yang kuasai bisnis di daerah Kristen itu orang dunia, bukan Tuhan. Selalu saya kalau datang di situ pagi-pagi saya dan teman-teman jalan ke pasar-pasar apa, lihat itu bisnis apa. Dikuasai dengan orang-orang dunia, bukan anak Tuhan. Ekonomi kita dikuasai orang dunia, iman bukan dikuasai orang dunia. Makanya di daerah-daerah Kristen banyak orang tidak agama, banyak orang tinggalkan Tuhan karena miskin, susah, menderita. Kacau. Hati-hati saudara, lihat potensi alam. Waktu kami mau bangun mall, saya pergi ke Jakarta, saudara, bertani kerani untuk tegel di sana, untuk pasang di mall. Saya jalan, waktu saya jalan di pinggir jalan itu, saya kaget saudara, ada kot, tidak terlalu besar kotnya, tapi akhirnya tidak berjalan, saudara, ditahan di sini, dikasih jaring di sana. Waktu saya nengok di got itu, saya kaget, kenapa? Di situ ada peternakan ikan nila di sana. Itu ikan nilanya 4 jari sampai 5 jari sudah besar sudah. Bayangkan, cuma got bisa dibikin peternakan ikan nila. Bapak pendeta di Pendolo, air sudah banyak melimpah. Di Mamasa, saya lihat di samping gereja teman saya, air banyak sekali. Oh betul. Saya Bapak pendeta bikin tambak, kasih lubang itu airnya masuk sedikit nanti keluar di sana. Itu ikan dikasih makan terus, itu lapar terus ikan kalau gue itu. Pakai otak, jangan cuma jago khotbah di mimbar. Bagaimana pendeta mau khotbah di mimbar tentang berkat Tuhan? Tuhan Yesus baik, Tuhan sanggup memberkati kita kalau kita miskin. Betul. Lucu diketahui orang kita. Betul. Saudara tahu, sampai hari ini saya terima nilai. Puluhan ribu ekor ikan nila saya sampai ratusan ribu ekor ikan nila saya. Waktu pandemi saudara tidak percaya. Kita bagi sembako, saya telepon wisata pantai tempat kami, saya panen semua itu. Panen berapa kali panen ikan nila yang besar. Dibelah dia, baru dikasih garam, dijemur jadi ikan kering. Saudara pernah dengar ikan nila dijadikan ikan kering? Kita jadikan, bagi dengan sembako, bagi ikan nilanya juga. Susah pada waktu itu orang. Gereja tutup, tidak ada persembahan berkeluhan. Berbagi terus setiap minggu, setiap bulan, bagi terus setiap minggu, setiap bulan. Saya punya teman, saudaraku, di salah satu daerah, kota Poili, daerah kecil. Dia cerita sama Pak Beni, tahu ada perusahaan butuh lele. Dia belajar ternak lele, lalu dia ternak lele. Dalam waktu sekejap saudaraku, dia bisa menghasilkan lele puluhan ribu kilo. Masuk di perusahaan besar ini. Dia membangun gereja 1 miliar di daerah. Tidak masuk di atas logika. Bangun gereja 1 M saudaraku, cuma hasil lele. Kami punya peternakan babi di Sumarorong dulu, di Mamasa, pindah di Sumarorong. Salah satu terbesar saudaraku, dikelola dengan satu hamba Tuhan. Pendeta yang kelola ternak babi.
Bukan cuma mati, urus babi, urus. Bukan pekerjaan hina saudaraku. Bukan cuma dia urus babi, dia urus. Kasih mandi babinya, kasih bersih kandangnya, kasih makan babinya. Kami kerjasama saudaraku, buat kandang, beli induk. Lalu saya bilang sama dia, nanti ini hasilnya 50% untuk kamu, 50% untuk yayasan saya. Bagian saya 50% saya akan bagi pendeta-pendeta, satu pendeta 2 ekor. Dia saudaraku dia ternak. Dilakukan tugasnya dengan baik karena ini nama Tuhan integritas. Tidak berjalan waktu lama. Per hari ini 150 sampai 160 dari pendeta dibagikan 2 ekor babi umur 3 bulan. Sampai dia bilang begini, Pak Beni, ini antri babi ini panjang, banyak sekali antri babi. Jatah saya diberi pendeta, jatah saya 50%, saya tidak ambil. Keren pendetanya. Itu orang pendeta tidak mata duitan. Saya kaget lihat, dan bukan cuma itu dia katakan. Kami kerjasama dengan tanah, kami bikin peternakan di mama saya itu, orangnya mau pakai saudara. Kami harus keluar, harus sewa, harus cari tempat. Dia bilang, Pak Beni, saya punya tanah, dikasih ke orang tua. Itu tanah saya akan hibahkan untuk bangun peternakan babi di sana. Hibahkan. Dia bilang kaya, bayangkan dia hibahkan untuk pelayanan. Saya lihat dia ini yang membuat Tuhan begini susah dicari. Makanya saya sangat respect dengan dia. Saya berkati dia, pun bilang berkati dia. Sudah dibawa jalan-jalan babi. Saya sudah janji dengan tim, kalau kita pergi luar negeri atau naik kapal pesiar, kamu yang saya undang pergi naik kapal pesiar di luar negeri jalan-jalan. Kenapa? Karena hamba Tuhan dapat dipercaya. Keren saudaraku. Berapa bulan yang lalu kami kirimin mobil, kasih dia fasilitas mobil. Baru mobil pickup, saya bilang sama Parisa kalau bisa kasih mobil bus. Karena kita jualan mobil juga, saudara jual mobil kas. Kenapa? Karena hamba Tuhan bisa dipercaya. Jadi hamba Tuhan yang dipercaya, jangan cuma jago di mimbar. Ibu-ibu, minta maaf. Jangan terus nonton sinetron saja. Drakor terus. Siang malam drakor sampai nangis-nangis nonton drakor. Gunakan waktumu, tenagamu yang masih ada. Mami saya, saudara tidak percaya, bikin kue dari jam 2 subuh, jam 3 subuh bikin kue 6-7 macam satu hari. Waktu dia masih hidup. Keren mami saya. Jago masak, jago bikin kue. Makanya hidupnya diberkati. Rajin sekali mami saya. Bisa bikin kerupuk, belajar bikin sambal, belajar bikin nyunyang, belajar bikin mie. Gampang saudaraku. Bagaimana caranya Pak Beni? Gampang, gak usah di buku di YouTube. Semua sekarang pelajaran masak, memasak, bertani, beternak, semua ada di YouTube. Apalagi kita orang Kristen, kita dikasih hikmat. Saya ini tidak punya sekolah saudaraku, cuma lulus SMP kelas 3 baru bisa membaca, 2 kali 3 kelas, sakit-sakitan lagi, tidak ada harapan. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya dipulihkan, hidup saya diubahkan. Makanya andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya pergi ke desa kecil, sama Parisa dengan teman-teman. Itu ibu pendeta. Dia masakan kita apa sih? Bakso, makanan. Saya bilang enak sekali, dari warung ini enak. Kita tambah-tambah terus. Lalu dia kasih keluar kerupuknya 1 toples besar. Kita tim rebutan itu toples. Gara-gara enak sekali kerupuk ubinya. Padahal kerupuk ubi. Lalu saya tanya, ini gereja ini, Pak Beni tahu tidak ada yang bantu ini gereja lumayan besar. Dibangun dengan hasil yang tadi saya bilang. Pastori dibangun dengan hasil yang tadi. Pertama saya datang mobil pickup. Saya datang yang kedua sudah ada bus seperti 2 mobilnya. Saya kasih dia ayam hias. Pendeta-pendeta lain kita kasih ayam. Saya pernah tetaskan dengan tangan saya 4.000 ekor ayam hias, saudara. Batik Italia, batik Kanada, ayam serama, ayam kerdil itu, saudara. Saudara pernah dengar lihat kalau ayam kerdil? Ayam yang sombong itu kecil-kecil tak sombong sekali. Saya bilang orang Kristen, saya jangan kayak NKT. Kecil tapi sombong sekali. Dia ayam bangku dan melawan. Tapi kalau ditantang dengan bangku dan lari,
Dia kasih keluar ayamnya dari belakang rumahnya. Sudah ini Bapak Pendeta sudah tetas kami banyak sekali. Di luar sudah banyak, ini di bawah. Dia bilang, iya Pak, itu tetangga semua mau milih ayam saya. Tetapi saya tahan dulu. Artinya Pak dia ngiler-ngiler dulu. Saya tahan dulu nanti, kalau saya juga. Itu baru hebat. Banyak orang dikasih babi 2 ekor, dia dipotong aja. Jangan dong. Banyak pendeta kita batu ikan. 5.000 ekor bibit, 5.000 ekor bibit, 5.000 ekor bibit. Tapi tidak semua pendeta bisa dipercaya. Waktu panen tidak dijaga baik-baik, datang laporan. Sebelum panen dia sudah besar, kamu sudah besar-besar. Panen kita bisa untung berapa juta, bisa untung berapa 10 juta lebih. Ini mau panen ini. Tidak dijaga baik-baik, saudaraku. Datang berita, ikannya dicuri. Saya bilang itu pendeta tidak jaga. Justru waktu mau panen dijaga. Ada pendeta kita bantu berhasil, ada pendeta kita bantu tidak berhasil karena tidak bisa dipercaya. Makanya jadilah Tuhan bisa dipercaya. Dari hal yang kecil. Firman Tuhan berkata kalau kita setia dari hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang besar. Ada pendeta produksi mie. DWA saya di Manado. Tapi ini saya itu alat bikin mie yang diputar-putar saudaraku. Saya bilang kasihan pendeta itu putar berapa sih? Lalu saya buka Shopee. Saya lihat ini ada otomatis. Pakai listrik. Jangan sendiri bagus produksinya. Saya lapar pendeta ada di Shopee, saya kirimkan linknya saudaraku. Saya transfer ke orangnya Tuhan. Lalu dia coba kontak Shopee. Dia bilang, Bapak ini tidak bisa beli, ongkos kirimnya mahal. 1 juta lebih. Karena dari Jakarta ke Manado. Saya cek saudaraku, dari Jakarta ke Makassar murah. Saya langsung pesankan barang, saya kirim kembali ke Australia. Tidak usah pemerintah itu berkat. Dia kasih lihat videonya sudah dia produksi banyak. Dan Pak ini saya diberkati dengan ini mesin produksi terus. Ternyata pendeta kalau punya uang, ya belilah sesuatu yang bisa menghasilkan. Jangan beli HP terus. Itu HP berhadiah. Iya betul. Kalau kita ikuti, ikuti acara itu dengan baik sama sih. Kalau bisa ikut KKR sebentar malam, ikuti sampai selesai. Kau akan mengalami perubahan mujizat. Saya pernah ikuti suatu acara. Saya bukan saja Olimpik, kami diundang. Waktu acara itu diumumkan bahwa pemenang juara 1 seluruh Indonesia yang paling banyak pengambilannya disebut grup kami juara 1. Dapat uang ratusan juta. Lalu mau diundi hadiah paling terakhir, expander. Waktu mau diundi hadiah terakhir expander, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, ada uang di Pakistan hasil kelola usaha itu mau beli mobil untuk operasional di Maros tempat kami. Tapi Tuhan minta Tuhan itu hadiah untuk kami supaya uangmu tidak keluar Tuhan. Tuhan kita bisa bilang sama Tuhan tolong Tuhan. Kasih itu hadiah nomor 1 supaya uangmu tidak keluar. Saya tenang-tenang sudah itu sebetulnya kemudiannya. Tiba-tiba dihukumkan. Grup Rektor Sampah memenangkan hadiah pertama expander yang terbaru yang paling tinggi. Saya langsung lompat. Puji Tuhan. Pemilik perusahaan dulu sama saya, Pak ini semua dibabat semua emas, hadiah uang, hadiah mobil dibabat semua pulang. Sudah itu jalan-jalan lagi saudaraku ke Iceland sana. Jauh sekali ke kutub utara. 1 orang berapa? Diberkati secara luar biasa. Padahal tidak pernah mimpi. Ibu Dewi saya bilang, Ibu Dewi sudah dapat anugerah gratis. Bisnis kelas gratis, sepatu baru mahal, baju baru, di sana gratis. Jadi jangan ada pendeta ini boleh pakai barang-barang mahal, saudaraku. Itu anugerah. Bagiannya dia nikmati. Saya di sampingnya, dia kasih lihat cewek Pak ini mau dikasih ini sepatu mahal berapa belas juta. Pak ini pilihkan saya mau warna putih, warna hitam. Saya jangan putih Bu. Kalau putih nanti dijak orang ibu marah-marah, warna gelap saja.
Kalau hamba Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, Pak Victor, Pak Hedi, semua ini kami mau bicara diberkati Tuhan karena hebat kami. Karena kami belajar setia, taat, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itu yang paling penting. Saudaraku, kami ada bisnis di Makassar dan Sulawesi. Namanya Toserba Online. Hamba Tuhan yang mau berbisnis bisa masuk di grup ini. Diupdate semua, saudaraku. Ada Instagramnya, apa semua bisa ambil dari Instagram kami, apa semua. Jual barang. Harga Makassar yang jual di desa-desa dengan harga yang sama. Biar tidak dikenaik, kami setiap bulan dihitung omsetnya, baru kami kasihkan bonusnya. Saudara tahu berapa bulan yang lalu saya bersyukur sekali sama Tuhan. Ada satu pendeta yang kinerjanya bagus sekali. Dia bisa menghasilkan sebulan 5-10 juta lebih penghasilannya. Sudah itu sudah mulai punya mobil. Ini baru ada share lagi kemarin berapa hari lalu. Satu mobil naik bawa ambil di Toserba kami bawa lagi. Kadang ada yang dikirim. Padahal hamba Tuhan tidak tahu berdagang dulu. Tapi dia mau kerja. Modalnya cuma apa? Cuma HP Android selalu yang ada foto. Nanti mungkin besok dibagikan itu yang ada gambarnya. Yang bisa foto WhatsApp. Dia cuma punya modal itu dengan spanduk kecil. Rinto Serba Online. Dia sudah bisa berbisnis. Cuma modal seperti itu. Dan mari kita sama Tuhan gosip-gosip. Sama-sama orang. Lebih baik pakai waktu selalu kita bisa menghasilkan. Supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Amen. Saya senang sekali ketika lihat seperti itu, saudara. Kita harus melakukan ketiga poin ini supaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Saya baru dapat ayat saudara di Yesaya 55 ayat 11. Ada satu hamba Tuhan membahas dengan luar biasa. Tuhan itu selalu berjanji, Tuhan itu selalu punya janji. Tetapi banyak orang Kristen cuma mau janji Tuhan, cuma minta janji Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan tidak lakukan perintah Tuhan. Kita harusnya fair. Kalau kita mau janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, lakukan perintah Tuhan, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 25, ini Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan, berarti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, berarti Tuhan mencukupi. Kalau Tuhan mencukupi, berarti Tuhan sanggup memberkati setiap hidup kita, setiap pelayanan kita. Dan sembarang Raja Daud tulis ayat ini sudah diamati orang sekitarnya. Diamati tetangganya, diamati prajuritnya, diamati keluarganya, diamati semua orang kita. Baru dituliskan ayat ini. Tidak sembarang. Lanjut lagi. Tujuan kita membangun ekonomi kerajaan Allah, supaya kita diberkati menjadi berkat. Bisa bantu gereja-gereja lain yang lebih miskin. Bisa bantu pendeta-pendeta lain yang lebih miskin. Bisa bantu jemaat Tuhan yang miskin, yang susah, yang stres, depresi, saudaraku. Saudara tidak percaya? Berapa bulan yang lalu, setiap 3-4 hari, selalu masuk SMS kepada saya. Tapi ini kita susah ini, minta ini, susah ini, minta ini. Setiap beberapa hari. Saya harus mengakui dengan jujur, saudaraku. Per hari ini, hampir boleh kata setiap hari, minimal kadang-kadang 1-2 banyak permintaan bantuan, banyak orang susah. Makanya saya bilang hari ini betul firman Tuhan digenapi, banyak orang yang susah, lagi goncang ekonominya. Gereja sebelum pandemi 1.200 gereja tutup di seluruh dunia, 7.000 gereja pendeta meninggalkan pelayanan karena susah. Saya dapat data dari teman yang punya jumlah 6.000. Gak main-main, saudara. Hari-hari dibangun ekonomi kerajaan surga menjadi berkat. Banyak sekarang yang stres, saudara. Banyak jemaat-jemaat susah bayar kontrakan.
susah bayar kosan. Saya selalu dikatakan Pak Beni sudah mau diusir. Kalau tidak bayar hari ini, sudah terdesak mau diusir. Tidak bisa bayar rumah sakit, tidak bisa keluar dari rumah sakit kalau tidak bisa bayar. Tambah tinggal di rumah sakit, tambah banyak biayanya, saudara. Tidak semua umat Tuhan, tidak semua bantuan punya BPJS. Kadang ada yang buka BPJS setahun, 2 tahun. Kadang-kadang banyak yang aneh masuk di WA saya. Ada orang biar tempel ban yang bocor, motor yang bocor tidak punya uang, bayangkan. Pak ini motor ban ini tidak punya uang untuk tempel ban. 2 orang WA saya tidak punya uang pasang gigi palsu, pakai masker terus biar gigi palsu tidak betul. Makanya saya heran kalau ada hamba Tuhan Oh my kaya God. suka pakai pamer gerejanya, pamer bajunya, pamer hartanya. Kalau Ibu Dewi tidak apa-apa karena dia artis di Instagram. Jadi Ibu Dewi pamer. Tapi jangan hamba Tuhan lain yang punya jemaat, yang dapat perpuluhan, yang dapat persembahan, jangan. Keluarga saya paling protes kalau ada hamba Tuhan seperti itu, saudara. Kita prihatin lihat. Saudara tahu baru-baru saya berada di luar negeri, yang bawa kami turun ke Jepang bilang begini, dia tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa dia tidak mau jadi orang Kristen? Bilang itu orang Kristen, kita kerja keras membayar 10-puluhan, dia mau bilang perpuluhan. Itu perpuluhan dari tidak apa-apa. Kalau penghasilan 1 juta per bulan 100 ribu. Kalau penghasilan 100 juta 10 juta. Kalau 1 miliar 100 juta untuk pendeta kaya-kaya. Mau makan segini buat jemaat yang marah, dia tidak mau. Bila itu dia tuan pendeta zaman sekarang protes. Saya tidak mau jadi orang Kristen. Bahkan ada yang bilang begini, pengusaha saya lebih dari Katolik. Katolik tidak ada perpuluhan, tidak ada perpuluhan. Saya kadang-kadang komplain sama hamba Tuhan, saudaraku. Malah yang ketiga 10 selalu dipakai untuk serang jemaat. Minta maaf. Bahkan ada pendeta bilang begini, saya dengar dengan saya sendiri. Jemaat yang tidak kasih persembahan perpuluhan, saya akan doakan tokomu jadi sepi, tokomu jadi bangkrut. Saudara tahu itu jemaat yang keluar gereja satu keluarga. Karena ikut baik begini. Dan hamba Tuhan yang model seperti ini, saudaraku, disingkirkan dengan majelis, dipecat, diberikan. Ada jangan sembarang jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan dicinta Tuhan, bukan cinta uang. Saya biasa prihatin, saudara. Kita saya pengusaha tidak cinta uang. Ini model saya bukan model uang kan? Tidak cinta uang saya. Semua harta saya kasih pegang di istri. Makanya istri saya itu senang, aman. Dia pergi pelayanan apa? Kenapa? Duit dia pegang. Kenapa kalau duit dia pegang gampang selingkuh? Dia aman dia pegang duit. Makanya teman saya bergurau. Pak Beni tidak berani macam-macam sama istrinya. Kenapa? Kalau Pak Beni cerai atau selingkuh, Pak Beni sudah jadi orang miskin, gelandangan. Kenapa? Tidak punya uang. Semua istri pegang duit. Paling enak jadi istri saya. Saya paling tidak cinta uang. Luar biasa. Saya tahu lawannya bukan uang. Iya. Saya tutup dengan 2 kesaksian memperhatikan saudaraku. Setiap tahun kami buat retreat 2 kali dan sudah undang beberapa hamba Tuhan, teman-teman saya, sahabat saya, saudara saya. Setiap kali retreat di hari malam terakhir retreat itu kami selalu menangis. Kenapa? Dengar kesaksian hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan karena kemiskinan, kesulitan, penderitaan banyak. Ada 2 ibu. Saudara tahu karena ibu ini miskin sekali, persembahan tidak ada di gereja, susah sekali bahkan mau hidup dengan anak, suami, istri tidak punya, sudah tidak bisa. Lalu dia bilang begini sama suaminya, Pak, saya mau kembali ke Medan. Untuk apa kita pelayanan di sini? Mau makan saja susah. Saya mau kembali, saya bilang jangan saya. Kita dipanggil Tuhan untuk pelayanan di sini, bertahan dengan kondisi seperti ini. Saya tidak bisa tahan, Pak. Menderita, maka saya susah. Bagaimana dengan anak-anak? Akhirnya saudaraku, ini mengambil keputusan untuk tinggalkan suami. Kemas-kemas barang semua. Mulai dia melangkah. Di dalam keadaan dia berjalan jauh sambil menangis. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, Tuhan bicara.
dengan jelas, jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan suamimu. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan jemaatmu. Jangan tinggalkan suamimu. Akhirnya apa saudaraku, dia balik. Dia lari. Yang suami dia bunuh suami. Saya itu bertuhan. Saya ikut sama kamu menderita sampai garis akhir. Yang satu saudaraku lebih tragis. Ada beberapa kali saya putar di acara-acara hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang menangis. Dan saat ibu pendeta kami undang di retreat, dia orang pertama kali datang di acara kami. Saudara tahu dia datang cuma pakai kantong kresek dan dia bawa hampir semua bajunya. Pikirannya dia datang, dia tidak mau kembali lagi ke tempat pelayanannya. Kenapa tidak mau kembali? Jauh sekali. Saya saja tidak pernah pergi sana, saudara. Karena saya pergi jauh 16 jam perjalanan darat. Saya tidak pernah sampai situ. Kenapa? Jauh sekali. Lewat jembatan yang terjal, lewat sungai. Pernah hanyut 2 kali. Dia tinggal di hutan. Tidak ada listrik, tidak ada jaringan di sana. Menderita hidupnya bangun. Dia bersaksi, saya punya jemaah cuma 2. 1 janda tua, 1 duda tua. 2 jemaah. Sampai dia bilang persembahan itu tidak pernah kami terima. Pernah dia buka kotak persembahan, saudara, waktu dia buka kotak persembahan itu dia nangis. Kenapa? Karena dia lihat persembahan uang 500 perak itu yang angka-angkanya itu uang sudah tidak kelihatan, saking kumalnya kumuhnya. Dia tidak mau tinggalkan pelayanan karena kemiskinan, penderitaan. Tetapi ketika dia ikut acara kami, dengar semua apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan, dia dikuatkan kembali lagi. Saudara tahu dia nangis sampai berlutut di mimbar kita. Semua doakan dia nangis semua. Saya lihat pemain musik nangis, saya lihat pendeta-pendeta pada nangis semua. Penderitanya berat. Saya bilang bagi Bapak Ibu sudah sekalian, belajar untuk kita bersyukur kalau hari ini kondisi kita tidak sama yang sesuai. Belajar berterima kasih sama Tuhan. Banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita. Makanya kita ini kolaborasi, saudaraku. Pengusaha harus kolaborasi dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan kolaborasi dengan sesama hamba Tuhan gereja. Jangan lihat denominasi. Saudara tidak percaya di yayasan kami cuma berapa belas hamba Tuhan yang terlibat. Di dalam yayasan kami itu berapa belas. Itu tidak semua karismatik Pentekoste, saudara. Tidak semua itu bahasa roh kayak tadi. Tidak. Ada Injil tidak mau bahasa roh. Tapi kita bisa bergabung pelayanan sampai kemana-mana. Kita bisa saling menghormati. Saya tidak memaksakan. Memangnya orang bahasa roh itu bahasa surga. Yang tidak bahasa roh tidak bahasa surga. Yang penting hidup kita benar. Lakukan firman itu paling penting. Dan pada kencang bahasa roh kita. Ibu dia bilang la. Baru kelakuan kita juga la. Yuk bangkit berdiri semua.